Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, mobil khusus Gus Kikin, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sangat-sangat saya takzimi, Bunyai Ida Salahuddin Wahid, sehat-sehat terus Bu nggih. Dan yang saya hormati seluruh zuriyah, ada sahabat saya Gus Ipang Wahid. Saya beberapa kali diserbu wartawan, kok sekarang Gus Ipang nemplek sama Gus Miftah terus, tujuannya apa? Saya bilang waktu itu tujuannya adalah meng-NO-kan zuriyahnya Mbah Hasyim Asy'ari, saya bilang itu. Karena beliau sempat hilang ke Amerika dan alhamdulillah sekarang menjadi NO Tulen, dan kayaknya bau-baunya akan menjadi salah satu ketua PBNU. Amin. Yang saya hormati Pak Rektor Profesor Haris, saya dengan Pak Haris ini sama-sama prof. Kalau Anda profesor, Gus Miftah provokator, ya Pak ya. Itu. Sebenarnya idealnya kita buat orasi ini untuk kaum milenial itu sebulan sekali. Tapi kadang-kadang karena kendala teknis dan pandemi kita kadang-kadang belum normal. Jadi, dan selama ini saya komunikasi dengan Pak Edi, karena kalau ke Pak Dirut saya nggak enak Pak, saya orang biasa Pak. Saya ke Pak, kalau Pak Dirut nanti pasti lebih besar lah. Beli bawang keliru merica, saya ke Jombang dengan membawa cinta. Cintaku pada Tebu Ireng memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Saya di sini membawa Pak Menteri. Jadi waktu itu Mas Ipang WA saya, Gus, anak-anak pengen nih Maulid Nabi sama Gus Miftah. Saya kebetulan ada agenda dengan Pak Menteri, itu sebenarnya di Kediri sama di Malang, yang saya range dengan Chief Edi waktu itu. Yang di Lirboyo salah satu tujuannya adalah juga orasi dan memberikan sumbangan dari scanner kitab. Tapi kebetulan Pak Menteri masih ada di Riau, dan rezeki memang yang harusnya Pak Menteri itu hadirnya di Lirboyo akhirnya bisa saya bawa ke Tebu Ireng. Nah, jadi anak-anak BEM jangan pede dulu, itu bukan karena hebatnya kamu, karena syafaatku. Mana syafaatku? Enak aja. Klarifikasi. Tapi memang ini memang rezeki Gus Hakim. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan Pak Menteri ini nanti selepas dari sini beliau harus menghadiri acara di Magelang dan pesawatnya landing di Jogja. Nah, saya sudah 10 hari belum pulang ke Jogja, baru nanti. Akhirnya saya betul-betul NO kepada Pak Menteri, nunut urip. Nah, karena nanti saya bisa ikut pesawat beliau untuk pulang ke Jogja. Kan lumayan Pak Menteri, sudah 10 hari nggak ketemu istri, nanti ketemu, kan lumayan ini. Nah, maka terjadilah. Saya pikir kalau saya harus ngaji, nguyai segoro lah. Saya sering mengatakan idza wujudul ma batalat tayamum. Kalau sudah ada air maka tayamum itu menjadi batal. Artinya kalau saya harus ngaji di sini sama halnya ini gudangnya air kok saya tayamum di sini, itu tentunya tidak pas. Tapi kalau wilayahnya itu adalah motivasi sesuai dengan tema kita, dan kebetulan yang membersamai kita Pak Erick Thohir ini pas. Apa coba? Sudahi rebahan, wujudkan perubahan. Saya pengen semua yang hadir mulai menatap masa depan kita dengan optimis. Adik-adik mahasiswa tahu apa bedanya optimis dengan pesimis. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jadi kalau saya dikasih air seumpamanya, dikasih minum seperti ini, minumnya kok ada separuh, ini orang optimis akan mengatakan alhamdulillah airnya masih ada separuh. Tapi kalau orang pesimis akan mengatakan waduh airnya tinggal separuh. Nah, pasca pandemi yang mungkin sebentar lagi ini berakhir, dengan tentunya protokol kesehatan yang kita tetap jaga, saya berharap kemudian optimisme ini muncul di antara kita semuanya.
Jangan sampai kita membayangkan masa depan yang kemudian justru akan membuat kita insecure. Nah, bahasa kalian mungkin insecure, atau bahasanya barangkali underestimate. Nah, tapi juga jangan terlalu overconfident. Saya kasih tahu begini, akan saya kasih contoh kasus, coba Anda jawab. Kalau seandainya, bayangkan Anda naik perahu, di tengah-tengah sungai perahunya bocor, kemudian di samping perahu itu banyak buaya, apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya apa? Berdoa, pasrah, tawakal, dan lain sebagainya. Saya jawab salah. Itu benar tapi kurang tepat. Bayangkan kalau Anda naik perahu, di tengah sungai perahunya bocor, kemudian di sekeliling perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayangkan. Ya, ya kan? Kenapa? Karena saya tadi bilang bayangkan. Maka saya punya quote nih, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang waktu untuk cemas, mendingan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Nah, kan begitu. Jadi kalau kayak kalian yang jomblo-jomblo ini cemas akan masa depanmu, kamu salah. Yakin Anda salah. Kalau jodoh pasti akan ketemu kok. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Santai lah. Saya yakin di Tebuireng nggak ada mengenal tradisi pacaran lah. Terutama mbak-mbaknya itu. Kalau ada cowok senang sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintai aku, tolong pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Jodohmu itu sudah diatur, betul? Itu artinya kalau kamu belum berjodoh, barangkali kamu yang susah diatur. Nah, coba kita mempunyai optimisme yang besar. Nah, maka kemudian kita diajarkan di dalam kitab Hikam, ada satu kalimat di situ yang membedakan malfarku bainar roja wal umniyah. Bedakan antara harapan dan angan-angan. Ar-roja'u, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma koronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Ada eksekusi, ada aksi untuk mewujudkan apa yang kita mau. Ini namanya ar-roja atau harapan. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau kemudian kita punya keinginan tetapi tidak ada amal dan perbuatan, itu namanya bukan roja tapi tamani. Tamani itu artinya apa? Angan-angan. Jadi kalau kamu pengen jadi orang besar seperti Mas Erick Thohir, kan? Belajar nggak mau, pengen jadi orang kaya umpamanya, pengen jadi orang sukses, kerja nggak mau, dagang nggak mau, bisnis nggak mau, usaha nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Wah. Cepetan bangun, tidurmu terlalu lama, mimpimu buruk, turumu miring, obatmu ndang diombe. Dan ini rata-rata hari ini mahasiswa itu seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Saya pernah menjadi mahasiswa, walaupun ijazah saya tidak saya ambil. Karena saya malu, Mas Heri. Kuliah 4,5 tahun, gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu loh. Walaupun gara-gara itu saya sekarang malu. Kenapa? Karena rata-rata santri saya banyak yang kuliah. Akhirnya saya sekarang memutuskan lagi untuk kuliah lagi. Karena ada banyak kampus di Indonesia yang mau memberikan saya gelar doktor honoris causa. Gara-gara metodologi ngaji saya di klub malam. Tapi saya menolak, Pak Haris. Dikasih gelar doktor honoris causa. Doktor honoris causa. Doktor honore kaos. Kan gak enak, Pak, itu. Nah, kalau kemudian kita namanya ar-roja itu harapan. Bahwa kita punya harapan besar untuk menjadi orang besar. Maka salah satu quote Gus Miftah yang paling terkenal itu apa? Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Betul? Kenapa saya katakan demikian? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Tidak ada yang tahu.
Makanya supaya kita segera berakhir kondisi seperti ini, ayo kita bangkit. Kita bangkit. Istilah kerennya apa? Move on. Ada adik mahasiswa tahu nggak? Kenapa move on itu berat? Move on itu berat. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan lah. Kita harus optimis menatap masa depan ini. Maka hari ini saya sengaja menghadirkan seorang tokoh yang nanti saya harapkan mampu memotivasi kita. Adik-adik mahasiswa bisa belajar dari kesuksesan beliau. Ingat, kalau Anda melihat orang sukses, jangan pernah melihat kesuksesannya saja, tapi lihatlah prosesnya. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Cowok-cowok, kalau kamu hari ini pengen dilirik oleh cewek, kamu harus sukses. Saya dulu ketika kuliah itu Mas Herik, satu-satunya orang yang tidak punya pacar. Kenapa? Karena saya paling miskin. Karena saya dulu dari Lampung, yang kebetulan saya yang bilang Gus Hakim tadi itu, mbah saya Mang Ponorogo, saya keturunan ke-9. Kita punya mbah yang sama, namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari. Kalau Muhammad Besari dan Hasan Besari makamnya di Ponorogo, punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak lagi namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Raden Demang dan Pangeran Demang, makamnya di Kediri, punya bapak lagi namanya Ratu Jekulo, punya bapak lagi namanya Brawijaya Limo. Jadi kalau sampai saya, Brawijaya Limo sampai saya itu urutan ke-15. Urutan ke-15. Jadi bin sampai kemudian sampai Brawijaya Limo. Saya ke Lampung, saya lahir di sana, istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau driver saya di rumah itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Yang kebetulan Mas Eril juga bau-bau Lampung, orang tuanya di Gunung Sugih, yang tidak jauh dari pondok pesantren saya. Waktu itu yang tidak punya pacar saya sendiri kok Mbak. KKN 9 orang, yang 5 orang ini cowok, yang 4 orang cewek. Ini 4 orang saling jadian karena punya motor. Saya nggak punya motor, ditolak Bu. Tapi hari ini saya tidak sakit hati. Saya punya prinsip. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Wah. Cukup saya katakan, aku rapopo gitu loh. Nah, maka mari kita hari ini belajar dari seorang tokoh yang nanti beliau akan kita panggil ke depan untuk kalian contoh kenapa bisa sukses. Cowok-cowok ingat, cewek itu paling nggak suka dengan cowok 1 omong kosong, 2 otak kosong, 3 dompet kosong. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan gitu loh. Kamu sekarang mengatakan kenapa rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri? Lah iya, rumput tetangga disiram. Kenapa istri tetangga jauh lebih cantik? Lah iya, dimodalin. Kamu pengen istrimu cantik gak kasih uang? Ingat, kecantikan istrimu tidak dijamin BPJS gitu. Saya itu sekarang lagi senang bikin quote Mas Erik. Maka sampai saya itu dianugerahi sama Kick Andy itu sebagai selebritis yang wajahnya paling banyak nongol di bokong truk. Kalau nggak lihat, kalau nggak percaya kita lihat nih salah satunya. Coba bisa ditampilkan nggak panitia? Wajahnya Gus Miftah di bokong truk. Sampai saya dikasih julukan sama Kiai Wali bokong truk. Kalau dulu kan biasanya mohon maaf gambar-gambar cewek-cewek seksi janda, kutunggu jandamu. Wow. Ada lagi gambar cewek seksi, ya kan? Ada gambar cewek seksi, quote-nya apa? Tuh caption-nya apa? Hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Wow, bawahnya begitu. Sampai quote-quote saya ini mau ditulis Gus Ikin, karena begitu banyak. Contoh kayak Mas Erick Thohir ketika datang ke acara saya ngobrol bareng Gus Miftah di iNews. Saya bilang sama Mas Erick tahu nggak kenapa keringat itu asin? Kenapa Gus? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Wah. Maka saya pengen, gak usah berlama-lama, kita belajar sukses story dari seorang Erick Thohir. Ingat ya, anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Banyak karya, bukan banyak gaya. Ini para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pemuda.
Makanya tunjukkan apa prestasimu dengan karya. Hari ini orang pengen menjadi viral tuh gampang lah. Saya pikir gampang dengan segala medsos yang ada. Tapi pesan saya satu nak, apa? Viral lah karena prestasi, bukan karena sensasi. Apalagi kita masuk era society 5.0 yang di situ dibutuhkan minimal 4C, 4C. Yang pertama apa? Creativity. Kemudian yang kedua apa? Critical thinking, mempunyai pikiran yang kritis. Kemudian apa? Communication, harus mempunyai bahasa komunikasi yang baik, retorika yang bagus. Begitu banyak orang yang alim hari ini dakwahnya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena retorikanya nggak bagus. Ini santri kalau ada orang mengatakan begini, itu mah cuma pinter ngomong doang. Anda salah. Pinter ngomong itu juga anugerah. Pinter ngomong itu juga anugerah. Makanya kalau para santri putra, mahasiswa putra, pengen kamu pinter ngomong gampang, carilah istri yang cerewet. Yakin, dijamin. Kalau kamu pengen tahu, rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya kalau kalian besok punya istri galak, itu dua kemungkinan. Satu, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah, atau yang kedua, min alamatil stroke. Kalian tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zuhro, semester 7 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menanyakan tentang gimana sih? Mohon izin Gus, Pak Erick Thohir. Saya melihat dari pengalaman diri saya sendiri sebagai semester akhir itu merasa kesulitan, di mana kita sebagai semester akhir itu bimbang antara mencari peluang pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugas akhir di kampus, yang mana kita ingin sebagai generasi muda itu ingin lekas menemukan pekerjaan, yang mana kita sebelum itu mengenal basic di kampus. Pertanyaan saya, dengan tidak adanya wadah dan kita tidak mengenal secara luas bagaimana tentang mencari peluang di dalam generasi muda untuk mencapai segala macam pekerjaan di luar sana, kita mempunyai sedikit pengetahuan. Gimana sih caranya agar kita itu tumbuh dan mengetahui jejak-jejak apa yang harus kita lakukan setelah kita lulus, padahal pengalaman kita hanya sedikit di kampus. Begitu saja. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting aku sudah ingat nama komplek kamu, sehingga besok aku tidak lupa di pelaminan. Saya dulu punya pikiran yang sama, Mbak. Ngapain cepat-cepat kuliah selesai? Toh selesai kuliah belum tentu dapat pekerjaan. Yang perlu kamu ingat, semakin cepat kamu menyelesaikan kuliah kamu, berarti kamu sudah menghilangkan satu masalah kamu, menyelesaikan masalah kamu. Semakin kamu tunda-tunda, masalah kamu nggak akan selesai. Ya namanya hidup itu pasti banyak cobaan, Mbak. Kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Iya kan? Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Coba Anda bayangkan ya, dalam kitab, saya itu penggemar banget Gus Ikin, kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Hikam. Di situ ada satu pasal bagus banget. Arih nafsaka minat tadbir. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur. Kenapa? Karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia itu hanya ikut aturan saja. Fatimah, kita naik pesawat, nggak pernah kenal dengan pilot, nggak pernah kenal dengan pramugari. Naik pesawat, duduk tenang. Apapun perintah dari pramugari kita manut. Turunkan, buka jendela, tegakkan sandaran kursi. Oh ini cuacanya sedang buruk.
Ya kan? Ada banyak awan buruk, tolong nggak usah masuk toilet dulu. Coba, cinta itu seperti awan, indah sih, tapi bikin turbulensi. Wow. Kita manut, padahal nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya. Pertanyaan saya adalah, kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, kenal dengan siapa yang memiliki dunia seisinya. Kenapa kita galau? Kenapa kita lebih percaya kepada pilot dan pramugari dibandingkan dengan Allah? Maka kemudian apa? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu, itu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Langit ini Gus Miftah kayak kiai. Jadi itu dong, nggak usah khawatir, pasti ada. Kalau kamu khawatir, kontak saya.